Ya, baik rekan-rekan sekalian, para pendengar IG Pusat Forensik Terintegrasi, saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan Forensik Talk yang kelima, di mana saya selaku koordinator Pusat Forensik Terintegrasi UI mengundang seorang sejawat saya dari Fakultas Hukum, khususnya yang menekuni pidana, yakni Mas Ganjar Laksmana. Terima kasih Mas Ganjar atas kesediaannya untuk berbagi ngobrol-ngobrol sekitar setengah jam sambil nunggu buka puasa katanya nih, gitu ya? Ya, sama-sama Prof. Kita nyanyiin kultum sedikit lah. Kultum, boleh. Nah, topik kita ini adalah yang saya sebut sebagai kasus kilometer 50. Rekan-rekan sekalian, sekitar 2 bulan yang lalu itu ada berita tentang kontak tembak ya antara kepolisian, Polri dengan saya sebut saja misalnya organisasi yang kita bilang saya sebagai tidak terlalu disenangi dewasa ini. Ya. Saya tidak mau mengatakan sesuatu yang memiliki satu implikasi pidana, tapi tidak terlalu disenangi oleh pemerintah dewasa ini. Di mana kemudian lalu berakhir dengan adanya insiden di mana ada beberapa anggota dari organisasi tersebut kemudian tewas. Demikian juga ada yang luka-luka, ada yang mobil rusak dan seterusnya. Nah, maka terkait dengan hal itu, tentu kita tidak akan bicara soal kasusnya sendiri karena itu sudah ditangani oleh pihak yang berwajib dan bahkan sudah sebentar lagi masuk ke pengadilan kelihatannya. Tapi sebagai pemerhati forensik, tetap dalam hal ini kita memiliki satu ruang untuk kemudian mendiskusikan. Nah, dalam hal ini kami ingin bertanya kepada Mas Ganjar begini. Setiap kali kemudian ada satu situasi insiden seperti itu melibatkan aparat negara dengan pihak yang boleh dibilang sebagai berseberangan dengan pemerintah gitu ya. Nah, maka ketika kemudian terjadi satu insiden lalu memakan korban, kelihatannya kok masyarakat seperti nggak percaya ya. Dan bahkan kemudian lalu mulai meminta untuk diadakannya tim pencari fakta lah, tim gabungan pencari fakta lah gitu ya. Nah, itu gimana Mas yang melihat ini? Dan juga sekaligus dalam rangka bagaimana pembuktiannya? Karena kalau kemudian dalam hal ini misalnya ada kedokteran forensik masuk, ada lagi lab-lab kimia forensik masuk yang dimiliki oleh Polri, dan Polri itu lalu kemudian adalah pihak yang berkontak tadi, nah kesannya jadi menjadi diragukan kredibilitasnya. Bagaimana kita melihat ini Mas Ganjar? Silakan. Oke, terima kasih Prof. Jadi prinsipnya sebetulnya kita melihatnya begini. Kalau kita bicara mengenai reaksi masyarakat, ya, yang tampak seperti tidak percaya pada temuan gitu kira-kira ya, aparat hukum dalam hal ini kepolisian, itu kan sebetulnya hanya puncak gunung es ya, dari track record aparat penegak hukum dan juga proses penegakan hukum secara keseluruhan selama ini. Jadi ini kan bukan ujuk-ujuk, ya, ini katakanlah ini buntut dari sebuah riwayat panjang penegak hukum dan proses penegakan hukum. Gitu. Jadi ya justru momentum seperti ini harusnya digunakan oleh semua aparat penegak hukum, kalau dalam hal ini mungkin Polri, untuk membuktikan independensi dan objektivitasnya. Ya, karena begini, kesatu di luar sana itu ada kelompok masyarakat yang paham hukum, paham kriminologi, paham forensik. Ya, kalaupun tidak memiliki 3 pemahaman itu, masyarakat ini punya naluri benar dan salah yang tidak bisa diabaikan. Naluri baik buruk yang tidak bisa diremehkan. Gitu. Nah, jadi penegak hukum harus berhati-hati dalam hal ini, Polri harus berhati-hati. Publik, atau paling tidak saya misalnya, menunggu sekali keterangan resmi kepolisian. Karena saya ini nggak mau dari berita online, dari berita cetak, dari televisi gitu misalnya. Saya nggak mau aja cuma sekedar pemberitaan. Saya menunggu pernyataan resmi. Dari situlah modal untuk menganalisis suatu peristiwa. Gitu. Nah, itu mengenai dampak ketidakpercayaan. Lalu apakah kemudian perlu dibentuk semacam tim independen? Itu kan saya melihatnya begini. Pertama, kalau temuan kepolisian tidak dipercaya, itu sebetulnya kita tidak perlu buru-buru ya mendesak untuk dibentuknya tim independen. Nah, tapi dalam masalah ini, dalam hal-hal peristiwa seperti ini ada 2 menurut saya, ya. Satu, ketidakpercayaan pada aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri misalnya ya. Yang kedua, peristiwa ini melibatkan Polri itu sendiri gitu. Nah, 2 alasan ini bisa jadi
pertimbangan serius sungguh-sungguh untuk dibentuknya sebuah tim independen. Gitu. Nah, lagi pula yang harus kita lihat begini sebenarnya. Tim independen, kita harus percaya bahwa penegak hukum siapapun itu termasuk Polri kan sebetulnya independen. Tapi balik lagi tadi itu ke background bahwa selama ini masyarakat sudah tidak cukup percaya. Nah, kedua karena ada alasan keterlibatan Polri di dalam kasus ini sendiri sehingga cukup alasan sebetulnya untuk membentuk sebuah tim independen. Justru begini, kalau misalnya Polri memberi keterangan, katakanlah keterangannya X, lalu tiba-tiba temuan tim independen juga menyatakan X, nah itu kan sebetulnya bibit untuk bisa membangun kembali kepercayaan Polri. Nah, disitulah sebetulnya salah satu bentuk ujian, di sisi lain juga kesempatan mengembalikan kepercayaan masyarakat pada penegak hukum. Gitu. Nah, kalau mengenai peristiwanya sendiri, ya secara hukum kan kita harus mulai dari begini, Prof. Ini ada peristiwa hukum, ya, dan peristiwa hukumnya tidak boleh dibilang remeh, ya. Kenapa? Karena ada nyawa melayang. Gitu. Maka kita harus berangkat dari situ, ya. Ada nyawa melayang, ada peristiwa hukum. Nah, peristiwa hukumnya, apakah ini peristiwa hukum pidana atau bukan pidana? Nah, itu kan tugas, itulah fungsi penyelidikan, baik oleh Polri atau kalaupun dilakukan oleh sebuah tim independen. Gitu. Nah, dari situ kita berangkat, gitu kan? Nah, sehingga kan begini, tujuan hukum pidana itu kan menemukan kebenaran material. Ya. Kita buang dulu dugaan kecurigaan masyarakat, kita buang dulu. Kita berangkat dari fakta. Nah, tapi masyarakat juga harus sadar, fact is not a truth. Yang kita mau cari truth-nya. Nah, untuk mendapatkan truth-nya, kita berangkat dari fact. Fact-nya apa? Ada 6 orang tewas. Gitu. Maka itulah titik tolaknya seharusnya. Gitu ya. Mas, pertama, iya. Mas mau nanya dulu, Mas. Jadi, ya, kalau kita bicara mengenai fact-nya itu, apakah mungkin fact itu lalu memuaskan semua pihak, Mas? Karena di sini ada pihak yang mungkin sekali akan berada pada posisi apapun faktanya, pasti tidak akan puas. Kalau kita bicara mengenai puas, apapun faktanya pasti nggak percaya, ya kan? Nah, apakah lalu kemudian kita memang memasukkan faktor percaya tidak percaya ini dalam rangka satu proses pembuktian? Kan enggak, Mas. Nah, gimana pendapat Mas? Ya, gini, se-fairness apapun pasti ada yang tidak percaya, Prof. Gitu ya. Nah, justru itu nanti satu ujian, satu tantangan untuk membuktikan bahwa fakta dan truth-nya logik. Nah, itu PR-nya hukum. Ya, PR hukum, PR para ahli hukum mengungkap bahwa satu fakta itu memang benar sehingga tidak dikurangi, tidak ditutup-tutupi atau ditambah-tambahkan. Karena fakta itulah modal untuk menganalisis, untuk menemukan truth-nya. Ya. Nah, maka ketika dalam proses pengadilan nanti truth-nya diungkap, kan gini, faktanya 6 orang mati. Ya, itu tidak bisa dibantah. Jangan juga ada yang coba tutup-tutupin, yang mati cuma 4. Atau melebihkan, yang mati ternyata 10. Dan ternyata, wah, lukanya sekujur tubuh. Ada luka, parah gitu misalnya. Jadi faktanya dulu aja yang benar. Gitu ya. Dengan fakta yang benar, kita tidak bisa menghalangi, Prof. Kalau orang ingin menganalisis dengan alam pikiran liarnya masing-masing. Tapi yang penting itu nanti di pengadilan, kita uji apakah sebuah kebenaran ini logis dengan mengacu pada fakta yang sudah sama-sama kita sepakati gitu ya. Terlepas senang tidak senang gitu. Karena kan bagaimanapun begini, benar pun faktanya, lalu truth-nya juga terbangun lewat konstruksi yang sangat logik, pasti tetap ada yang tidak puas. Nah, masalahnya begini, hukum pidana dan proses hukum bukan masalah memuaskan orang. Gitu ya. Tetapi bagaimana menegakkan kebenaran, bahwa ada tetap yang tidak menerima kebenaran yang diungkap itu, wah itu lain hal, itu sudah urusan lain lagi gitu. Makanya hukum pidana ini kan sebetulnya menggunakan ukuran-ukuran umum, normal, wajar. Orang pada umumnya sebuah kewajaran gitu ya. Nah, tapi kan ada orang yang cara berpikirnya, cara hidupnya tidak umum dan tidak normal. Ya hukum pidana tidak terlalu terusik dengan urusan itu. Ya, jadi kita kembali kepada logis sistematisnya sebuah penegakan hukum. Gitu. Nah, sejauh ini Mas, pihak yang sudah melakukan suatu upaya pembuktian lah begitu adalah pihak Komnas HAM. Ya. Nah, kita tidak melihat soal Komnas HAM-nya, namun jika kita anggap bahwa Komnas HAM itu mewakili suatu metode untuk pencarian bukti, Mas ada pendapat apa Mas tentang hal itu?
Apakah sudah ada kuat atau justru masih di bawah standar atau masih ada ruang-ruang untuk kemudian ditelusuri oleh pihak lain misalnya? Bagaimana? Ya, jadi begini, kalau menyangkut temuan ya, temuan itu kan juga pertama mengacu kepada fakta plus analisis ya, lalu sampailah pada hasil, kesimpulan dan rekomendasi ya. Setiap orang bisa keberatan pada hasilnya ya dan punya hak dan kita tidak bisa menghalangi, Prof. Tapi begini, seharusnya yang kita pertanyakan adalah metodenya. Kenapa memilih metode ini tidak metode itu? Ya, kenapa memilih metode anu bukan metode yang lain gitu ya. Kalau digunakan metode-metode yang memang misalnya secara empirik, ilmiah itu diakui kebenarannya, ya kita tidak punya alasan lagi untuk keberatan. Ya, apalagi ditambah ada penjelasan yang logis mengapa memilih metode tertentu. Karena ya kan metode untuk pembuktiannya sebetulnya banyak. Tetapi prinsip pembuktian itu kan ada dan bisa diuji secara logis gitu. Jadi siapapun yang melakukan penyelidikan hanya perlu menjelaskan prinsip dasar pembuktian, lalu alasan digunakannya metode-metode tertentu. Karena apapun metodenya, ya pembuktiannya pasti basisnya sama. Ya, bagaimana menghubungkan antara fakta dengan kesimpulan lewat analisis-analisis yang dibangun. Ada kesesuaian antara fakta yang satu dengan fakta yang lain, ya ada hubungan sedemikian rupa sehingga bisa sampai pada kesimpulan. Gitu. Memang PR-nya sebetulnya kalau kita melihat peristiwa-peristiwa seperti ini ya, bukan cuma kilometer 50 ini, PR-nya itu biasanya begini. Satu, penegak hukum seperti kehilangan independensi dan objektivitas ketika menyangkut dirinya sendiri. Ya. Kedua, masyarakat itu cenderung membuat kesimpulan sendiri, terburu-buru. Ya. Lalu kalau ada orang yang memberi pendapat, dibilang, oh itu kan cuma asumsi, padahal semua kesimpulan, semua hipotesa kan dibangun dari asumsi. Ya, tidak ada yang salah dengan asumsi. Yang salah itu kalau baru asumsi sudah dinyatakan sebagai kesimpulan. Kan itu yang salah, ya kan? Makanya kita bangun dulu beberapa asumsi-asumsi, gitu ya. Maka misalnya begini, faktanya ada 6 orang mati. Ya, kalau dalam hukum pidana ada ajaran kausalitas. Kenapa mati? Ya, ditembak. Pastikan dulu, maka kita butuh bantuan ilmu lain. Kan memang hukum pidana tidak bisa berdiri sendiri kan, Prof? Dibantu balistik, forensik, kriminalistik, ya, kriminologi, dan lain-lain. Nah, maka apa penyebab mati? Apakah betul luka tembak penyebab mati? Jangan-jangan luka tembaknya tidak mematikan, karena ternyata ditembak di bagian yang tidak mematikan, misalnya. Ya. Lalu mungkin penyebabnya yang lain, gitu ya. Jangan-jangan ada tanda-tanda dia disantet misalnya, itu kan sulit, beda lagi nanti pembuktiannya gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah bisa memastikan misalnya di visum dan lain-lain hasilnya penyebab luka adalah mati, penyebab mati adalah tembakan, ya ditembak. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana peristiwa penembakan itu bisa terjadi? Bagaimana ceritanya peluru bisa nyangkut di tubuhnya sehingga mematikan, gitu ya? Apakah ada yang menembakkan secara sengaja? Atau ada orang yang lalai main-main pistol, ternyata pelurunya nyasar ke mereka. Gitu. Nah, jadi itulah lewat ajaran kausalitas, dilihat rangkaian peristiwa. Sehingga kita akan menemukan sebuah peristiwa yang memang menjadi penyebab dari peristiwa lain yang merupakan akibat. Di mana peristiwa yang merupakan akibat ini adalah tindak pidana. Nah, jadi gini, kita bisa nemu mayat di pinggir jalan. Tapi apakah mati karena serangan jantung tiba-tiba? Atau mati karena ditusuk orang, atau mati penyebab lain, ya. Begitu kesimpulan atau temuan, misalnya dari hasil visum, otopsi dan lain-lain menyatakan bahwa penyebab mati adalah luka tembak, nah kita kan juga tidak bisa buru-buru menyatakan penembakannya ini sebagai peristiwa pidana, ya, sebagai suatu pelanggaran hukum. Jangan-jangan misalnya ada bela paksa, gitu kan. Nah, maka kan begini, kaitannya kan sangat luas sekali, Prof, ya. Ada luka tembak menjadi penyebab mati, oleh ahli balistik bisa ditemukan jarak tembaknya berapa, gitu ya, jenis pelurunya apa, ya, maka penembak posisinya ada di mana. Oleh karena itu pentingnya forensik kan olah TKP, kaitannya itu. Gitu. Maka penting sekali di semua peristiwa pidana, ya, penembakan seperti ini, pembunuhan, ada bom apalagi, itu keorisinilan gitu ya, atau kalau bahasa nakalnya keperawanan TKP itu harus dijaga, ya. Orang Indonesia ini, Prof, begitu terjadi bom beberapa peristiwa, masuk semua ke lokasi, ya, sehingga begitu tim forensik mencoba menemukan bukti-bukti, mencari petunjuk,
tiba-tiba ada sidik jari saya lah di botol Coca-Cola di situ, karena saya waktu datang ke lokasi mau nolong orang misalnya sedang minum Coca-Cola, saya lihat ada orang perlu ditolong, botol Coca-Cola saya lempar, saya angkut tuh orang yang perlu ditolong. Nah itu kan temuan-temuan yang apa ya, menyulitkan kerja forensik dalam hal ini, gitu ya, karena kaitannya nanti menemukan kebenaran. Gitu. Di sisi lain, saya punya pengalaman tim investigasi dari sebuah negara melakukan investigasi waktu peristiwa bom Bali, itu betul-betul dia tidak menyentuh apapun, tidak bawa gelas, tidak beli jajan sembarangan, dia pakai perangkat dia sendiri. Tuh. Nah jadi ya kita bukan tidak menghargai publik ingin menolong, ingin langsung ke TKP dengan tujuan menolong ya. Lain lagi kalau ke TKP ingin tujuan selfie, ya demi konten itu lain lagi urusannya, itu harus diusir jauh-jauh ya. Kita menghormati orang ingin menolong. Nah, tapi di sisi lain orang juga harus sadar bahwa tindakan itu bukan tidak mungkin menyesatkan temuan forensik gitu ya, atau paling tidak jadi sulit. Kenapa tiba-tiba ada sidik jari Prof. Adrianus Meliala ini di TKP gitu kan, padahal tidak ada kaitan dengan peristiwa misalnya. Nah dari situ kan kemudian kita lihat penyebab matinya gitu. Mas, ya, jadi kelihatannya kan pada waktu kemarin itu ada dua kegiatan besar. Yang pertama adalah penyelidikan, boleh dibilang penyelidikan pidana oleh Polri, dan penyelidikan ya kita sebut sebagai penyelidikan dalam rangka pengungkapan dugaan pelanggaran HAM oleh Komnas HAM. Kira-kira kalau sudah dua pihak itu bertemu, mestinya nggak ada lagi ruang ya untuk kemudian ada dispute ya, atau nggak ada lagi ruang untuk kemudian kita bertanya-tanya sebetulnya ya, kalau memang sudah bekerja optimal, begitu kan? Ya. Jadi begini Prof, sebetulnya mau oleh Komnas HAM ke, mau oleh tim independen ke, atau bahkan termasuk sebenarnya gini, kalau saya berani bilang sebenarnya gini, Polri yang harusnya kita paksa menemukan fakta seklir mungkin, ya, sehingga fakta itu nanti pada waktu diungkap, dianalisis, itu teruji kebenarannya dan kita menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi gini, bagaimana caranya supaya hasil temuan, analisis dan lain-lain itu tidak ada lagi bahkan ruang perdebatan, gitu, karena sudah clear semuanya, gitu ya. Karena biasanya begini, begitu ada ruang perdebatan, biasanya orang, wah saya juga mau lihat ke lokasi lah, nggak percaya sama temuan polisi waktu dia mengolah TKP. Nah, kan jadinya Komnas HAM turun juga ke lokasi, gitu kan. Padahal sebetulnya kalau olah TKP dilakukan dengan benar, gitu ya, ya kita ini kan kadang-kadang dalam suatu sistem, Prof, mau tidak mau harus percaya pada hasil kerja sistem lain. Gitu. Kalau enggak, buat apa kita hidup dalam sistem, kan begitu. Jadi mau tidak mau sebetulnya kita pingin temuan polisi misalnya itu kita percaya sepenuhnya, kecuali memang bisa dibuktikan atau ada hal-hal yang tidak logis diterima tadi itu. Gitu. Maka kan misalnya begini, ketika ada tindakan-tindakan yang publik kan bisa menilai ya, pelurunya nemu nggak, gitu ya. Lalu barang-barang korban ada di mana sekarang ya, gitu. Lalu kenapa orang tidak dibolehkan mendekat, melihat, gitu ya. Atau kalau dalam kasus ini misalnya, sekedar contoh, kenapa tiba-tiba lokasinya ditutup, gitu ya. Itu kan jadi menimbulkan, malah memperpanjang ya, tanda tanya, memperpanjang resiko ketidakpercayaan publik pada penegak hukum dan proses penegakan hukum. Gitu. Nah, padahal kalau dilakukan secara proper, ya, saya yakin sekali, bahkan oleh aparat penegak hukum sendiri, oleh polisi sendiri, itu bisa membangun kembali kepercayaan, gitu. Nah, cuma memang ya itu tantangannya. Kita Prof, kita buang dulu bahwa mungkin ada politiknya, ada faktornya, kita buang dulu, gitu ya. Karena apapun itu kalau udah bercampur dengan politik dan lain-lain, kita jadi bias, gitu ya. Maka temuan hukumnya menjadi sesuatu yang penting, gitu. Mas, pada waktu kasus, pengungkapan dari hasil lidik Komnas HAM, itu ada hal yang menarik, paling nggak bagi saya gitu ya, adalah bahwa ditemukan mengenai yang kita sebut sebagai unlawful killing, pembunuhan di luar hukum, ya, terutama terkait dengan 4 orang yang yang ada dalam mobil, yang konon katanya itu sudah dalam penguasaan petugas begitu. Nah, saya duga bahwa kalau dilihat dari metodenya Komnas HAM, dia tidak melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait ya, dengan para polisi tersebut. Dan kalau tadi kita bicara mengenai antara asumsi dan kesimpulan, bukankah sebetulnya kelihatannya Komnas HAM memakai satu asumsi bahwa kalau seseorang sudah berada di bawah penguasaan polisi, maka ketika ada apa-apa terkait dengan nasib dia, maka lalu polisinya disalahkan, gitu kan? Nah, kira-kira terhadap kesimpulan itu, ya ini secara umum lah begitu ya. Itu apa nggak terlalu pagi tuh mengambil kesimpulan seperti itu?
Jadi prinsipnya begini sebetulnya, Prof. Ya, ini juga perlu dipahami oleh publik ya, karena sering juga terjadi di kasus-kasus lain, ya. Orang sudah di bawah kekuasaan Polri, ya, sudah di tangannya. Atau bahkan begini, katakanlah seorang pelaku kejahatan, ya, sudah sudah berhenti serangannya. Pelaku kejahatan itu kan katakanlah menyerang, ya, menyerang keselamatan, menyerang kepentingan umum, ya. Ketika sebuah serangan, sebuah kejahatan sudah berhenti, kita siapapun, apalagi penegak hukum, tidak lagi punya alasan untuk melakukan tindakan kekerasan apapun. Ya. Jadi kalau orang sudah di bawah kekuasaannya, ya copet nih, udah dikerubungin, nyerah dia. Kita nggak boleh mukul lagi, karena kalau kita mukul jadinya penganiayaan. Karena di dalam hukum pidana itu kan ada istilahnya bela paksa. Kalau memang ada serangan itu melawan hukum, terjadi seketika, gitu ya, baik terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain, kehormatan diri sendiri maupun orang lain, atau harta benda sendiri atau harta benda orang lain. Tapi serangannya harus ada dan melawan hukum. Nah, kalau serangan yang melawan hukum itu sudah berhenti, tindakan apapun kekerasan kepada si pelaku kejahatan tidak lagi bisa dibilang sebagai bela paksa, tetapi sudah menjadi satu serangan tersendiri dan tindak pidana. Nah, dalam kaitan ini kan begini ya, kalau tadi misalnya ditanya 4 orang, misalnya tadi, si 4 orang itu sudah di bawah kekuasaan, ya. Sehingga kan sebetulnya begini, kita berasumsi mungkin bahwa 4 orang ini sudah dalam keadaan tidak berdaya, udah ada di dalam mobil misalnya, ceritanya kan begitu, sudah di dalam mobil. Kenapa di satu titik dia sudah berada di bawah kekuasaan Polri dan tetap hidup, tiba-tiba di titik lain mati? Nah, ini kan ada jeda waktu di antara 2 titik yang tidak clear itu kira-kira ya. Sampai waktu tertentu dia masih hidup di bawah kekuasaan Polri, di waktu tertentu selisih kita juga nggak tahu tuh berapa lama, berapa jam atau berapa menit, kok tiba-tiba dia mati, gitu ya. Apakah dia melakukan perlawanan, ya, dan lain-lain. Nah, di sisi lain kan begini, kalau ada orang melakukan kekerasan, perlawanan, kejahatan, itu kan tugas pertamanya adalah menghentikan serangan. Ya, menghentikan serangan itu jangan sampai mematikan, makanya ada tembakan peringatan, tembak ke kaki, tembak ke tangan supaya serangannya hentikan, gitu. Nah, tapi di banyak peristiwa orang sering bilang ya kalau nggak dia yang mati, saya yang mati, padahal belum tentu begitu. Ya, oleh hukum yang harus pertama dilakukan adalah menghentikan serangan. Kalau serangan sudah berhenti, kita tidak punya alasan lagi untuk melakukan perbuatan apapun. Maka copet yang sudah nyerah, apalagi babak belur, nggak boleh dipukul lagi. Gitu. Nah, ini kan dalam konteks peristiwa seperti ini, peristiwa di KM 50 ini salah satu bagian yang menurut saya penegak hukum dalam ini kepolisian, maupun termasuk juga Komnas HAM ya, belum mampu mengungkap secara utuh. Ya, apa sih sebetulnya yang terjadi di antara saat terakhir 4 orang ini masih ditemukan bernyawa, dan saat di mana orang ini sudah ditemukan tidak lagi bernyawa. Apa yang terjadi di situ? Itu yang ya biasanya begini, ada temuan yang berbeda antara temuan Komnas HAM dan temuan tim Polri, gitu. Karena kalau temuannya sama, publik tinggal menguji, gitu ya, logis atau enggak. Kalau temuannya beda, orang bertanya-tanya, gitu ya, walaupun tetap bisa dianalisis mana yang lebih logis temuannya nih, temuannya Komnas HAM atau temuannya Polri, gitu kan. Nah, sehingga atau begini Mas, ya, atau begini, betul bahwa memang Komnas HAM belum membuktikan mengenai apa yang terjadi. Tetapi tadi karena memang sudah tidak ada lagi ruang untuk analisis lain selain daripada analisis unlawful itu, maka memang itu yang dimajukan. Juga karena didukung oleh satu prinsip dalam hukum begini, yang namanya bahwa di atas suatu dari berbagai macam keraguan gitu ya, maka kita kemudian harus percaya sesuatu, atau dalam bahasa lain beyond reasonable doubt. Ya? Bahwa kalau dia yang di rumah, ya di satu rumah itu hanya ada seseorang dan kemudian ada orang lain mati, maka pasti dialah pelakunya begitu, karena nggak ada orang lain. Apakah mungkin itu yang menjadi dasar dasar berpikir kita? Gimana Mas? Ya, memang itu itu teori ya, atau pendapat umum ya. Tetapi secara pribadi saya menolak hal seperti itu, karena di mata hukum pidana tidak ada yang otomatis. Ya. Semuanya jika maka, gitu kan? Dua orang di dalam ruangan, yang satu mati, satu hidup.
bagaimana memastikan, jadi kita tidak boleh mengambil kesimpulan maka yang membunuh yang satunya yang hidup. Justru kita harus buktikan bahwa yang satunya lah yang membunuh, bukan menyimpulkan. Ya. Laki-laki perempuan di dalam sebuah ruangan tertutup berduaan. Kita nggak bisa langsung menyimpulkan, wah mereka berzina. Nggak bisa. Justru buktikan apa yang mereka lakukan. Nah, kalau mereka membantah, kami tidak berzina, periksa secara terpisah. Kamu ngapain? Jangan-jangan dua orang ini keterangannya berbeda. Yang satu bilang main kartu, yang satu bilang nonton film. Gitu kan? Nah, itu kan baru dari situ kita lari ke beyond reasonable doubt tadi itu. Karena keterangannya orang-orang yang ada di situ juga tidak bisa dipercaya. Tapi masalahnya kalau yang satu mati, yang satu hidup, kita kan tidak bisa berpegang pada keterangan yang satu orang ini saja. Tapi di sisi lain juga tidak fair kalau kita langsung menyimpulkan misalnya atau membangun asumsi bahwa patut diduga orang inilah pembunuhnya. Gitu kan? Kan bisa begini. Ternyata yang mati itu misalnya ditemukan busa dari mulutnya, racun. Gitu. Nah, kita harus membuktikan bahwa orang inilah yang memasukkan racun ke si korban. Gitu. Nah, ini mengenai unlawful killing nih, Prof. Ini yang menarik ya, istilah ini. Saya ya gini, kalau dalam tataran sosiologis kita sering mendengar istilah-istilah seperti itu. Cuma kan kita harus kembalikan ke legal terms ya supaya taat asas ya. Kalau kita lihat memang istilah ini dikenal di Amerika, unlawful killing. Nah, kalau di Indonesia ini saya nggak tahu nih terjemahannya apa ya, penghilangan nyawa yang ilegal gitu ya. Karena begini, di sistem hukum di Amerika misalnya, mereka kan membedakan istilah killing dan murder. Iya. Ya. Kalau murder sudah pasti tindak pidana, kejahatan. Kalau killing belum tentu dia kejahatan. Gitu. Bisa saja I kill someone, but I didn't murder him. Ya, kenapa? Karena saya bela paksa, saya bela diri. Nah, di Indonesia kita tidak membedakan itu, semuanya sama katanya, pembunuhan. Jadi orang kita bisa bilang, saya tidak membunuhnya meskipun saya membunuhnya. Itu malah dikeroyok orang nanti kalau dia ngomong begitu kan. Nah, jadi begini, justru kita harus menganalisis di mana ada killing yang lawful. Gitu kan? Nah, itu yang jadi soal tuh, killing yang lawful ya. Killing yang lawful itu yang mana? Penghilangan nyawa yang lawful adalah misalnya algojo ketika menjatuhkan pidana mati, regu tembak menembak terpidana mati. Ya, tapi kita tidak bisa menyebut itu sebagai killing dalam bahasa Indonesia, pembunuhan. Karena kalau kita bicara pembunuhan, Prof, dalam bahasa Indonesia, pembunuhan itu kejahatan. Pasal 338 KUHP udah jelas bilang, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan. Maka kalau kita bilang pembunuhan, artinya dia pasti tindak pidana. Algojo menghilangkan nyawa tidak bisa dibilang pembunuhan, karena dia justru melaksanakan perintah undang-undang, melaksanakan perintah jabatan untuk mengeksekusi. Kalau algojo tidak mengeksekusi, tidak mati, justru dia melawan hukum, gitu kan? Nah, jadi saya juga begini, mungkin banyak masyarakat yang bertanya-tanya, apalagi ini unlawful killing maksudnya? Ya, sehingga orang mungkin langsung nyari yang lawful yang mana. Tidak ada killing yang lawful menurut saya, kecuali kalau kita merujuk sistem Amerika tadi. Killing ada yang lawful, kalau yang unlawful namanya murder, kan begitu. Tapi kan bahasa Indonesia tidak mengenal itu. Jadi saya khawatir ini mempersulit publik mencerna gitu ya, apa sih sebetulnya yang terjadi di dalam peristiwa-peristiwa seperti ini. Jadi udahlah, nggak usah pakai sok-sokan pakai istilah-istilah asing, gunakan aja pakai istilah Indonesia. Kurang apa sih bahasa Indonesia? Ya walaupun kosakatanya tidak terlalu banyak pertumbuhannya, tapi udah bilang aja ada penghilangkan nyawa yang selama ini belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Justru penyelidikan, investigasi dilakukan untuk menemukan kebenarannya. Gitu. Apakah kan begini? Misalnya lewat pemberitaan yang saya dengar ya, ternyata orang-orang yang mati itu sempat melakukan penyerangan. Gitu. Ya, artinya pihak kepolisian yang diserang mungkin dalam rangka bertahan. Gitu ya. Tapi logika publik kan liar, Prof. Ini 6 orang lawan berapa orang sih? Gitu ya, anggota kepolisiannya misalnya. Jadi ini contoh bagaimana publik menganalisis peristiwa seperti ini ya. Dan di banyak kesempatan kalau saya ngobrol misalnya, ya publik itu punya analisis seperti itu. Yang 6 orang ini memang pegang senjata apa sih? Berapa senjata sih? Sementara di sisi lain aparat penegak hukumnya berapa orang, senjatanya seperti apa? Gitu ya. Apa jangan-jangan jauh lebih canggih gitu. Karena di dalam hukum pidana, Prof, bisa dibilang bela paksa kalau memang ada proporsionalitas dan subsidiaritas. Artinya apa?
penyerang dan yang diserang alatnya seimbang. Kayu lawan kayu, besi lawan besi, pistol lawan pistol. Dan ada subsidiaritas, artinya apa? Tidak ada perbuatan lain yang bisa dilakukan selain dengan cara menaklukkan penyerangnya, gitu ya. Karena pilihannya itu tadi, kalau nggak gua yang mati, dia yang mati, gitu. Cuma kan begini, katakanlah misalnya 6 orang. Mas, kita tahan dulu, Mas. Kita sekarang udah di titik 5.15 ini. Kita mau sapa lagi sebentar kepada teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, para pendengar, kita sekarang sedang berada dalam satu sesi ngobrol-ngobrol dengan Mas Ganjar, seorang pengajar dari FHUI. Topiknya adalah tentang sekitar kasus kilometer 50. Kita tidak membahas kasusnya itu sendiri dalam rangka melihat apa yang terjadi, tapi lebih melihatnya sebagai suatu bahan belajar tentang hal-hal yang pernah terjadi tersebut untuk kedepannya, dan khususnya lagi lebih dikaitkan dengan konteks forensik ya, sesuatu yang menjadi perhatian kita di UI. Sebab dengan pembuktian yang baik, dengan alat bukti yang baik, maka kemudian sebetulnya setengah kebenaran sudah tercapai lah, begitu ya. Nah, kembali tadi yang Mas Ganjar tadi diskusikan. Nah, jadi sebetulnya sekali lagi dalam terminologi dunia kepolisian itu ada yang namanya bahaya yang nggak terelakkan atau imminent danger namanya. Pokoknya kalau tadi yang Mas bilang, kalau nggak saya yang mati, orang masyarakat yang mati atau tersangka yang mati. Nah, kurang lebih, saya tentu tidak bicara soal bagaimana melakukannya, karena itu nanti udah masuk pada ranah kepolisian. Tapi dalam konteks pembuktiannya, bagaimana kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa ini udah terjadi imminent danger ini? Apakah kita perlu ada balistik gitu atau apa sehingga kemudian lalu sampai pada kesimpulan bahwa memang tembakan-tembakan itu adalah tembakan yang sudah pas pada dasarnya? Silakan, Mas. Ya, jadi gini, ini mengenai teori bahaya yang tak terelakkan, ya. Ini kan tidak baku, Prof. Ya, semuanya bersifat kasuistis. Ya, teori cuma mencoba membangun pagarnya saja, ya, tapi tidak bisa applicable untuk setiap kasus. Maka tetap harus case basis semuanya. Ya, maka kan misalnya ini contoh lah, Prof. Ya, kebetulan ada peristiwa yang kemarin belum lama. Misalnya seorang perempuan menyerang Mabes Polri. Ya, ini sekedar contoh saja. Kita lihat sisi ilmiahnya. Dia nyerang pakai apa sih? Pakai pistol. Ya, apakah anggota Polri yang di situ tidak mampu membedakan pistol betulan dengan pistol airgun, airsoft gun? Ya, seandainya itu pistol betulan, ini mohon maaf, Prof, pistol betulan itu berapa sih isi pelurunya sebanyak-banyaknya? Hitung aja, ntar juga dia habis sendiri. Ya kan, begitu dia habis, kan kita nggak perlu nembak dia, deketin aja, taklukan tonjok, kalau perlu sampai pingsan, kan gitu. Ya. Nah, itu kan salah satu cara menilai berdasarkan bahaya yang tak terelakkan itu. Ya, apa iya bahayanya masih nyata ya? Gitu ya. Selama dia masih pegang senjata, masih bisa nembak, bahayanya masih nyata. Gitu kan? Maka sebetulnya apa yang perlu kita lakukan? Menghentikan serangannya. Ya, tembak ke tangannya supaya pistolnya jatuh. Gitu kan? Tidak kepada yang langsung mati. Jadi tujuan pertamanya adalah menghentikan serangan. Menghentikan serangan tidak selamanya dengan mematikan penyerang. Itu kata kuncinya. Gitu. Nah, di banyak kasus termasuk polisi Amerika yang kemarin rame, itu terjadi sebaliknya. Ya, mematikan penyerang menjadi pilihan pertama. Alasannya bahaya yang tak terelakkan. Gitu. Jadi kita lihat nih, bahaya yang tak terelakkan sih apa sih sebetulnya ukurannya, gitu ya. Jadi secara kasuistis kita bisa lihat ya, walaupun dalam situasi peristiwa seperti itu orang mungkin dalam keadaan panik, kocar-kacir, tidak sempat memantau menilai dengan cara objektif gitu ya. Nah, tapi kan begini, Prof. Dalam konteks ini kalau kita bicara penegak hukum itu kan terlatih, terbiasa, terdidik, ya kan? Ya, walaupun ini naif, tapi saya bisa bilang begini, ya itu kan risiko penegak hukum ketika dia mau menaklukkan penyerang, ya pelaku kejahatan, ada risiko padanya. Gitu. Jadi tidak ada kejahatan aja. Kalau orang udah sebel sama penegak hukum, dia lagi duduk-duduk ngopi di pinggir jalan, bisa ditembak dari jauh, kan bisa begitu kira-kira. Gitu, kan? Maka kembali lagi yang dipertanyakan publik adalah apa kira-kira ukuran bahaya tidak terelakkan itu? Maka kembali, Prof, kita harus lihat secara kasuistis. Nah, kalau dalam kasus-kasus tertentu, publik lalu menyimpulkan, itu bahayanya bisa terukur kok. Paling kalaupun dia dibiarin nyerang, nggak akan mematikan. Paling dia cuma pegang kayu kok, gitu kan misalnya.
Nah, itu nanti PR-nya lain lagi, Prof. PR-nya adalah berarti si penegak hukum yang berhadapan dengan penyerang gagal mengidentifikasi potensi bahaya. Artinya apa? Jangan-jangan kurang latihan, gitu kan? Kurang pendidikan, gitu. Jadi kan lewat pelatihan dan proses pendidikannya itu dilatih supaya berhadapan dengan berbagai variabel dan varian di lapangan, gitu ya, supaya dia cepat tanggap, gitu. Jadi dia segera tahu apa step pertama yang harus dilakukan, apa step kedua. Makanya kalau hukum pidana cuma bilang satu, Prof, menghentikan serangan, gitu. Menghentikan serangan tidak berarti harus langsung mematikan penyerangnya. Nah, tinggal mengukur apa bahayanya kira-kira. Pertama, ya kan kita bisa melihat dari penyerangnya, dari alat serangannya, kira-kira resikonya apa, gitu. Dari situ baru kita bisa mengukur, gitu, bahwa tindakan ini sebetulnya proper atau tidak, gitu. Ya, jadi saya lihat memang dalam hal ini memang betul bahwa dunia forensik itu memang harus didukung ya dengan para analis yang baik ya. Karena dunia forensik hanya berhenti pada pembuktian tentang apa penyebab mati misalnya, ya kan? Ya. Yang kedua juga kalau misalnya mungkin adalah hal-hal atau alat yang menyebabkan matinya itu. Paling hanya itu. Ya, tetapi ketika bicara soal siapa pelakunya atau konstruksi apalagi ya, itu sudah kewalahan itu. Dalam hal ini kalau kita bicara mengenai soal imminent danger, tentu itu kita bicara soal konstruksi kan. Nah, untuk itu maka memang dalam hal ini forensik harus berhenti dan diimbuhi ya, atau dibantu dengan ilmu-ilmu lain, pidana dan seterusnya, sehingga kemudian lalu menjadi jelas apa duduk perkara dalam hal terjadi satu pembunuhan. Kan begitu, Mas ya? Ya. Jadi memang begini, Prof. Forensik ini kan penting sekali, ya. Karena temuan forensik itu katakanlah misalnya tidak terbantahkan lah. Ya, tidak terbantahkan fakta di lapangan lalu temuan forensik, ya. Dengan upaya forensik itu kita bisa melihat sesuatu di balik fakta, ya. Ada peluru ditemukan di lokasi kejadian misalnya, ya. Ya kan dengan forensik kita bisa lihat, ya, kenapa ada peluru di sini, dia mental dari mana, ya, dengan bantuan balistik senjatanya apa, apakah ini sempat masuk ke tubuh korban lalu tembus lagi keluar atau tidak, itu kan forensik semua. Itu sebabnya pendekatan forensik itu kan juga dilakukan ke TKP, ya. Jadi forensik itu kan dia tidak menunggu, katakan misalnya polisi di lapangan mungut bukti diserahkan ke ahli forensik memeriksa di lab, kan nggak begitu. Ahli forensik kan bisa turun ke lokasi, dan bahkan begini, ahli forensik itu lebih tahu apa yang dicari dan apa yang bernilai di TKP ketimbang para penegak hukum, bahkan ketimbang seorang polisi sekalipun misalnya, gitu ya. Jadi buat seorang polisi mungkin plastik ini bukan sesuatu yang menarik untuk dianalisis di lokasi, misalnya ada sebuah kantong plastik, tapi bagi ahli forensik, oh jangan-jangan di situ ada sidik jari, jangan-jangan itu kantong yang digunakan untuk membawa senjata tertentu, sehingga berdasarkan pemeriksaan forensik, oh ya betul nih, itu ada, katakan misalnya kalau itu pisau gagangnya dari kayu, ada serat kayunya ditemukan di dalam plastik. Nah itu kan fakta-fakta yang butuh dukungan ilmu forensik dan ahli forensik, gitu. Jadi justru saya melihatnya begini, dengan pendekatan forensik, fakta tidak terbantahkan, kesimpulan yang akan dibangun itu didukung oleh teori yang kuat, gitu. Nah celakanya kalau akses forensik dibatasi. Nah, itu celakanya, gitu kan. Dibatasinya dengan cara apa? Tidak boleh ke TKP. Boleh, tapi TKP sudah diacak-acak. Tunggu di lab, tunggu kiriman kami barang temuan di TKP. Ah, itulah yang membuat orang kemudian bertanya-tanya, gitu kan. Kenapa si forensik harus dihambat pekerjaannya, gitu. Padahal itu kan, itu modal dasar menurut saya membangun satu konstruksi hukum atau peristiwa hukumnya seperti apa. Gitu, Prof. Mas, dalam hal itu lalu kemudian tadi kembali pada pertanyaan saya di awal ya. Maka ketika pencarian bukti forensik itu dalam tanda kutip ya dimonopoli oleh Polri, kan bayangkan Polri ini punya semua nih, punya Puslapfor, punya Inavis, punya Pusdokes, gitu ya, Labkrim, semua dia punya. Ya nggak apa-apa juga sih, cuma kalau dalam konteks di mana kemudian polisinya terlibat, maka tentu kita bicara mengenai imparsialitas ya. Nah kira-kira ketika misalnya ada yang berpikir mengenai kalau gitu kita buatnya Puslapfor tandingan gitu ya. Misalnya saja UI bikin Puslapfor baru. Atau apalagi ya misalnya ketika ada kasus seperti ini maka jenazah tidak diperiksa di rumah sakit Polri tapi diperiksa di FKUI gitu.
Kira-kira hal itu Ya. akan menjadi lebih baik nggak dari sisi pencarian the truth tadi, kebenaran tadi? Ya, pertama gini Pak, bahwa Polri punya fasilitas lengkap tentu karena dia penegak hukum, ya kan? Nah, sehingga begini, ada instrumen tandingan, ya kalau kita sebut instrumen tandingan gitu ya, ada instrumen tandingan itu belum tentu menjadi jalan keluar terbaik, ya. Tapi dalam konteks gunung es, ya, tidak ada salahnya kita berpikir bahwa perlu instrumen tandingan. Walaupun bukan tandingan sebetulnya. Jadi ini pembanding saja. Jadi kita bisa melihat nanti mana yang hasil forensiknya lebih jitu gitu ya. Atau kalau tidak mau begitu, ya silahkan instrumen kepolisian diawasi oleh ahli-ahli dari luar kepolisian. Ya kan kita dari FK, dari FKG dan lain itu kan juga banyak ahli-ahli forensik yang bisa turun tangan gitu ya. Nah, di sisi lain kan begini, ahli forensik di kepolisian itu kan juga biasanya penyandang gelar misalnya dokter gitu ya, dan dia juga terikat oleh kode etiknya. Jadi dia diikat oleh 2 kode etik sebagai anggota Polri misalnya, Itu dia. sekaligus sebagai dokter. Nah, ya gini, sebetulnya sebagai seorang ahli forensik tidak punya atasan. Jadi bekerjanya harus independen. Bahwa dia dokter, bahwa dia anggota kepolisian punya atasan. Nah, jadi PR di negara kita ini sebetulnya, Prof, orang tidak mampu memisahkan kapan dia dalam posisi independen sebagai ahli forensik, kapan dia sebagai bawahan yang punya atasan. Ketika dia bertindak sebagai ahli forensik, dia tidak boleh terikat oleh apapun. Dia independen, objektif gitu. Makanya tadi saya bilang, bikin instrumen tandingan belum tentu jalan keluar terbaik. Gitu. Karena permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya adalah bagaimana si ahli ini, ahli apapun itu, dia sadar bahwa dalam kapasitas keahliannya dia tidak punya atasan. Penyidik, Prof, penyidik itu tidak punya atasan. Masalahnya ketika penyidik itu anggota Polri punya atasan. Dia lebih takut pada atasannya ketimbang tanggung jawab fungsionalnya sebagai penyidik. Itu problematika yang lain lagi gitu kan. Maka bagaimana memaksa gitu ya, mendorong supaya orang mampu memisahkan hal-hal yang seperti itu supaya tidak kehilangan objektivitas dan independensi. Ya di sisi lain atasan jangan suka ikut campur gitu ya, apalagi intervensi dan lain-lain, titipan, itu kan juga bahaya. Itu di semua birokrasi saya pikir ada. Nah, bagaimana supaya menjamin? Kuncinya kan begini, sebetulnya kalau dia sadar betul bahwa dia memegang fungsi yang sangat penting, gitu, apalagi untuk menemukan kebenaran materi dalam konteks peristiwa hukum pidana, harusnya dia menjaga sedemikian rupa. Ya, atasannya juga menjaga jangan sampai dia intervensi, karena balik lagi nanti ya serangan itu berbalik kepada dirinya, kepada institusinya. Wah, ini kalau kita ganggu-ganggu nih temuan, nanti publik nggak percaya. Kalau publik udah nggak percaya, dampaknya lebih bahaya lagi seperti yang kita rasakan sekarang, efek domino itu. Gitu. Jadi kalau saya pikir sih mencoba dulu supaya objektivitas dan independensi ahli itu terjaga. Ya, kalau tidak ya mungkin kerjasama bahwa setiap langkah forensik didampingi oleh ahli lain yang di luar kepolisian misalnya. Gitu ya, atau dilakukan oleh ahli lain di luar kepolisian dengan fasilitas yang ada di kepolisian, atau ya yang terakhir yaitu tadi bikin lembaga tandingannya, instrumen tandingan. Ya. Gitu. Baik Mas, teman-teman sekalian, kita sekarang sudah di titik sekitar 5.30. Kita akan segera menghentikan karena mesti ada kita mesti buka puasa nih. Mungkin dalam hal ini sebagai 1-2 statement terakhir dari Mas Ganjar, saya berkata begini Mas, ada kemungkinan situasi seperti ini, situasi kasus KM50 lainnya itu akan terjadi lagi, di mana ada kontak tembak antara pemerintah atau negara, dalam hal ini kepolisian, dengan pihak lain yang berseberangan lah begitu. Nah, lalu kemudian ada lagi yang tewas, ada lagi ada lagi penyelidikan dan seterusnya, ya lalu muncul lagi ketidakpercayaan. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan ya secara kelembagaan ya, sehingga kemudian kalaupun ini terjadi, maka ada respons yang kita anggap sebagai profesional. Apakah misalnya pada jam-jam pertama setelah ada kejadian seperti itu, lalu kemudian mesti ada satu call dari presiden kah atau Komnas HAM kah untuk misalnya memfreeze semua TKP misalnya, atau apa gitu, sehingga kemudian lalu kita belajar dari kasus ini. Kita tidak menyalahkan siapapun juga, dan memang tidak pretensi kita untuk membuat satu judgement, tapi jika kemudian ada kasus yang ke depan, ketika ada dugaan keterlibatan dari paling tidak yang bisa membuat lalu negara tidak bisa parsial dalam hal ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan ya? Gitu. Silakan Mas. Oke, baik. Ada 2 hal sebetulnya, Prof, menurut saya. Yang pertama kita bicara perangkat hukumnya dulu.
ya. Aturan undang-undang, teori dan doktrin yang ada di dalam hukum pidana terutama, ya. Saya mau menyampaikan begini. Aturan undang-undang yang kita punya, ya, teori dan doktrin pendapat ahli yang ada, itu sudah sangat cukup untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum pidana apapun. Sudah sangat cukup sebetulnya. Nah, maka kalau dirasa kurang, jangan-jangan masalahnya adalah pemahaman penegak hukumnya yang tidak mumpuni. Ya, pemahaman teoritis, pemahaman penguasaan dalam praktek, keterampilannya, jangan-jangan di situ masalahnya. Ya. Nah, kedua, kalau menyangkut imparsialitas, ya, kita ini terus terang saja ya, sebagai dampak dari peristiwa politik, ya, pilgub, pilpres, kata netral itu seakan-akan jadi jadi bukan sakral ya, jadi diremehkan. Karena begini, yang namanya netral, ya, orang yang betul-betul netral di muka bumi ini tidak ada menurut saya. Kalau ada, justru dia orang yang sangat galau. Karena begini, saya bilang saya netral. Netral itu kan bukan tidak berpihak. Berpihak, tapi pada yang menurutnya adalah kebenaran. Gitu. Bahwa misalnya, saya dengan Prof. Adrianus Meliala bersengketa. Lalu seseorang lain menganggap saya yang benar. Dia berpihak pada saya. Itu bukan berarti dia tidak netral. Dia netral. Karena dia mengacu pada konsep kebenaran yang dia yakini. Yang kebetulan misalnya ada di saya. Bukan berarti dia berpihak kepada saya. Gitu. Nah, tinggal bagaimana menguji, ya, konsep kebenaran yang dia yakini ini prudent atau tidak. Ya, kalau dia sembarang hanya demi belain saya, nah itu dia kehilangan netralitasnya. Ya. Nah, jadi saya bilang tadi dalam konteks politik seakan-akan orang netral itu jadi nggak boleh berpihak kepada siapapun. Wah, itu sih orang tidak punya pendirian namanya. Maka kan begini, negara harus menunjukkan netralitasnya. Nah, sialnya dalam kondisi seperti sekarang, Prof, salah satu bentuk netralitas negara adalah keberaniannya menjatuhkan sanksi pada instrumen negara itu sendiri, alias kepada aparatur penegak hukumnya sendiri. Publik ini kan sudah lelah melihat fakta. Begitu pelaku kejahatan temannya dilindungi, fakta tidak terungkap 100%, ada yang ditutup-tutupi, sudah lelah gitu. Maka muncullah itu bercandaan, bukan bercandaan ya, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Muncul itu gitu. Nah, jadi kalau Prof nanya tadi misalnya, apa yang perlu dilakukan? Kalau saya gini, penegak hukum kita itu justru dalam peristiwa-peristiwa seperti ini adalah kesempatan untuk menunjukkan profesionalitas, independensi, objektivitas, dan lain-lain. Kesempatan. Ya, jadi lakukan apa? Sudah lengkap itu, saya yakin sekali SOP di kepolisian, sudah lengkap di kejaksaan, di KPK, sudah ada semua kalau ada peristiwa hukum seperti itu. Nah, tinggal bagaimana memastikan SOP itu dijalankan. Nah, jadi publik tahu apa sih? Kalau perlu kan publik nanya, begitu terjadi seperti peristiwa KM50, apa sih yang dilakukan polisi? Mengamankan TKP. Mengamankan TKP tapi tidak dengan kutip satu ya. Kalau kutip satu jadi mengamankan dalam arti konotasi. Gitu. Lalu publik akan tanya, apa sih bentuk pengamanannya? Ya kita langsung polis lain. Orang nggak boleh masuk sembarangan, hanya yang berwenang. Wah, siapa yang berwenang? Ini. Oh, kan kalau dijelaskan dengan cara itu, ya, kecurigaan masyarakat menurun pelan-pelan, berkurang. Apalagi kalau ditambahkan misalnya, kita persilakan ada orang independen misalnya Komnas HAM masuk, ya, kita persilakan misalnya dari lembaga mana masuk gitu ya. Nah, walaupun saya tetap berharap kita kembali pada idealisme hukum, bahwa penegak hukum itu sudah mampu menjalankan semua perangkat hukum dalam rangka menegakkan hukum. Jadi kita tidak perlu bikin instrumen baru, bikin gedung baru, fasilitas baru, gitu kan. Bagaimana mengembalikan profesionalisme itu kepada para penegak hukum. Gitu, Prof. Baik. Saya kira kita harus akhiri, Mas, karena bisa sebetulnya kita perpanjang sampai hari ke depan, tapi rasanya sudah waktunya kita perpanjang. Terima kasih Mas Ganjar atas nama teman-teman dari UI. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Mas ngobrol dengan kita semua, dan juga kepada hadirin teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Tadi saya sudah ada sekitar 70 orang yang sempat hadir. Terima kasih juga sudah bersedia mendengarkan obrolan kita, dan moga-moga obrolan kita ini mencerahkan ya. Kita tidak berada pada pretensi untuk membuat satu tindakan hukum, apalagi urusan politik, tapi lebih pada knowledge making ya, membuat satu pencerahan terkait dengan dunia ilmu, khususnya terkait dengan konteks forensik di Indonesia. Demikian Mas Ganjar dan teman-teman sekalian, kita bisa akhiri. Mari kita melambaikan tangan, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Sampai jumpa. Semuanya selamat berbuka bagi yang beragama Islam yang berpuasa. Terima kasih Prof. Adrianus Meliala. Terima kasih, bye-bye teman-teman sekalian. Saya tutup ya.
Demikian saya akhiri. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.